Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan materi kedua kita tentang pemrograman dasar untuk bab flowchart. Nah, untuk yang pertama, kalian sudah mempelajari tentang algoritma. Ini algoritma secara garis besar dalam dua bentuk penyajian, yakni tulisan dan gambar. Algoritma yang disajikan dengan tulisan yaitu dengan struktur bahasa tertentu, misal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, atau bahasa yang kita gunakan seperti biasanya. Nah, sedangkan algoritma disajikan dengan gambar yaitu dengan flowchart. Flowchart ini adalah skema atau bagan chart yang menunjukkan aliran di dalam suatu program secara logika. Jadi yang sudah kita buat dengan bahasa tertentu tadi, kita buat kalimatnya, lalu kita susun di flowchart. Oke. Nah, ini yang kemarin kita sudah belajar tentang flowchart beruntun. Nah, flowchart beruntun itu lebih simpel ya. Jadi tinggal input, proses, output, selesai. Nah, di sini ada contoh, misal soalnya untuk menghitung volume dan luas suatu benda. Nah, untuk menghitung volume. Nah, ini untuk menghitung volume. Mulai, lalu bentuk sejajar ginjang. Di sini width, lebar, panjang, tinggi. Ini udah termasuk inputan. Jadi nggak perlu buat kalimat yang panjang, misal masukkan lebar, masukkan panjang, masukkan tinggi, nggak usah. Langsung ke bawah proses. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Lalu print volume atau cetak volume. Misal seperti itu. Selesai. Nah, yang selanjutnya contohnya juga seperti itu. Ini misal luas suatu benda, print luas. Nah, read radius, lalu pi sama dengan 3,14. Ini proses. Nah, di sini juga luas sama dengan pi kali r kali r. Jadi di sini ada dua proses, boleh dua proses. Yang ini kan satu, karena ini langsung. Dan di sini ada penyebutan seperti ini, pi sama dengan 3,14. Nah, jadi di sini luas sama dengan pi kali r kali r. Lalu print luas. Itu bagian algoritma beruntun. Oke. Nah, untuk selanjutnya contoh flowchart pemilihan atau percabangan. Nah, di sini nanti ada percabangan itu seperti ini, ya atau tidak. Jadi pemilihan, dipilih ya atau tidak. Nah, di contoh ini ada seperti soal yang kita buat algoritmanya secara bahasa, lalu dibuat secara gambar. Nah, ini contohnya. Contoh struktur percabangan untuk masalah batasan umur. Nah, sebuah aturan untuk menonton film adalah sebagai berikut. Jika usia penonton lebih dari 17 tahun, maka penonton diperbolehkan. Jadi kalau lebih dari 17 tahun, boleh untuk menonton. Dan apabila kurang dari 17 tahun, maka penonton tidak diperbolehkan menonton. Nah, buatlah flowchart tersebut. Dari algoritma bahasa tersebut, kita mengetahui ini. Jika usia lebih dari 17 tahun, boleh menonton. Jika tidak boleh. Nah, mari kita buat flowchartnya seperti ini. Mulai, read usia. Nah, inputannya hanya usia, karena di sini batasan umur. Lalu masuk ke kondisi ini, contohnya diamond, C. Usia apakah lebih besar dari 17? Nah, di sini ada dua kondisi. Jika kondisinya dia usianya lebih dari 17, maka dia akan melakukan proses ya, di atas 17 tahun, maka print silahkan menonton, lalu N, selesai. Apakah usia lebih besar dari 17? Ternyata usianya 15, berarti dia nggak lebih besar daripada 17, maka yang di print adalah ini, tidak print, Anda tidak boleh menonton. Jadi untuk kondisi pemilihan atau percabangan itu kondisinya seperti ini ya. Ada aturan di sini. Tidak seperti yang sebelumnya, ini hanya langsung proses input, proses, lalu selesai. Ini beruntun. Kalau di sini ada batasan, ada aturan di sini. Jadi nggak bisa langsung beruntun sini selesai, enggak.
Ini ada aturannya karena algoritmanya di sini ada aturannya. Okay. Untuk flowchart perulangan. Nah, untuk flowchart perulangan di sini lebih lebih sulit daripada yang sebelumnya. Mungkin harus lebih dipahami lagi, harus benar-benar memahami flowchart ini. Nah, untuk yang perulangan ini ada soal seperti ini. Soalnya ini angka dimulai dari I sama dengan 0. Nah, dia mulai start I sama dengan 0. Dia proses. Misal I saja dia akan berbentuk input. Nah, karena ini diinisialisasi atau disebutkan untuk mulainya I sama dengan 0, jadi bentuk proses. Nah, misal seperti ini. Angka dimulai dari I sama dengan 0 jika I bernilai kurang. Di sini ada kondisi. Jika I bernilai kurang dari 10, maka proses akan bekerja terus. Tapi jika nilai I kurang dari atau sama dengan 10, maka proses akan berhenti. Nah, saya ulangi lagi. Okay. Contoh flowchart perulangan. Nah, untuk flowchart perulangan ini mungkin lebih sulit untuk dipahami daripada yang sebelumnya. Nah, ini butuh pemahaman yang lebih tentang flowchart perulangan, mungkin lebih susah dipahami dari yang sebelumnya. Nah, di sini ada contoh misal seperti ini. Angka dimulai dari I sama dengan 0. Nah, di sini I sama dengan 0. Dia berupa proses. Nah, misal I saja inputan, dia akan bentuk jejer genjang karena hanya inputan. Kalau ini dia I sama dengan 0 sama dengan proses. Nah, di sini ada aturannya seperti ini. Angka dimulai dari I sama dengan 0. Lalu jika I bernilai kurang dari 10, maka proses akan bekerja terus. Tetapi jika nilai I lebih dari 10 atau sama dengan 10, maka proses akan berhenti. Nah, di sini I sama dengan 0. Lalu dia akan memproses apakah I lebih kecil dari 10. I-nya berapa? I-nya dimulai dari 0. Ya, 0 lebih kecil dari 10, maka dia memproses ya. Print I. I sama dengan 0. Nah, I plus ini menandakan I ditambah 1 ya. Setiap ada plus dia ditambah 1. Berarti I tadi bernilai 0 plus berarti tambah 1. Next I jadi angka 1. Nah, di I sini jadi 1. 1 lalu proses ke sini dia. Balik lagi ke sini. 1 apakah lebih kecil dari 10? Jika ya, maka dia akan proses. Nah, I sama dengan 1. Nah, 1 di sini I plus. Jadi 1 plus sama dengan 1 plus 1. Hasilnya 2. Nah, 2 ke sini dan seterusnya. Dan akhirnya sampai ke 9. Apakah 9 lebih kecil dari 10? Ya, maka print I. I sama dengan 9. Nah, di sini 9 plus berarti 9 plus 1 sama dengan 10. Lalu belum proses ke sini. Apakah 10 lebih kecil dari 10? Jawabannya ini. Sama dengan 10, maka proses akan berhenti. Ya toh? Atau nilai I lebih dari 10. Nah, maka dia tidak lebih kecil dari 10. Karena dia sama dengan 10, maka proses akan berhenti. Nah, dia akan memilih tidak. Jadi proses selesai. Nah, untuk perulangan seperti itu, maka hasil yang didapatkan adalah 1 sampai dengan 9. Karena 1 sampai dengan 9 lebih kecil dari 10. Nah, karena 10 itu sama kedudukannya dengan 10, maka dia akan proses tidak. Apalagi 11, 12, 13, maka proses akan berhenti. Jadi dia akan bernilai sampai 9 saja. Okay. Nah, ini untuk flowchart yang kemarin, untuk tugasnya yang kemarin. Ini kita ambil contoh langsung dari teman kalian. Misal luas trapesium ini dibuat 2 oleh teman kalian, walaupun sebenarnya 1 gak apa-apa. Nah, luas trapesium, masukkan nilai alat atas yang tinggi. Ini maksudnya mungkin inputan, jadi cuma nilai gitu aja, inisialisasi, terus langsung proses, langsung nilai luas trapesium. Kalau keliling trapesium juga seperti ini, dibuat beruntun seperti ini, langsung selesai.
Jadi masukkan ini dihilangkan gak apa, langsung nilai alas ini sisi miring dan sebagainya. Lalu di sini membuat tengah manis start. Nah di sini seharusnya buat jajar ginjang, sendok, gula pasir itu termasuk inputan yang akan digunakan. Lalu dia membuat ini proses masukkan teh celup ke dalam gelas dan tuang air hangat. Nah lalu di sini masukkan gula secukupnya, karena ini aktivitas, ini dinamakan proses. Jangan inputan. Masukkan gula secukupnya, aduk sampai rata. Nah di sini dipakai percabangan, nggak pakai beruntun. Jadi apakah sudah manis? Di sini harus ada keterangan ya atau tidak. Itu wajib untuk percabangan. Sudah manis atau belum? Jika sudah, teh siap dihidangkan atau langsung saja, enggak. Jangan rasanya sudah manis tapi teh sudah siap dihidangkan, misal seperti itu, atau teh manis siap, jadinya teh manis itu juga boleh. Lalu di sini belum, misal belum, dia langsung balik ke sini saja nggak apa-apa, panahnya diarahkan ke sini, masukkan gula secukupnya lagi, dia akan proses ini gula cukupnya, aduk sampai rata. Jadi misal belum, akan proses ke sini lagi. Nah itu dinamakan percabangan. Boleh tambahkan seperti ini. Jadi untuk mengurangi penambahan ini. Nah ini contoh yang bagus untuk teman-teman kalian. Ini nggak apa-apa, namanya juga belajar. Dengan ini nanti kalian bisa lebih tahu dengan contoh langsung. Jadi semoga kalian lebih mudah paham. Oke. Nah untuk soalnya coba kalian buat flowchart beruntun tadi, jangan menggunakan rumus, langsung beruntun, misal aktivitas apa, langsung proses, langsung output, selesai. Untuk yang kedua buatlah flowchart pemilihan atau percabangan dalam aktivitas sehari-hari. Flowchart pemilihan dan percabangan itu seperti yang tadi saya jelaskan. Coba kalian buat yang sederhana saja, ada kondisi, kalian buat aturan dulu seperti tadi yang saya contohkan. Jadi kalian buat cerita ini dulu batasannya, nanti kondisinya seperti apa. Oke. Untuk pengumpulan nggak usah tinggi kapan, yang penting lebih cepat lebih baik. Nah, cukup sekian. Misal ada yang ditanyakan boleh japri ke saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.